Yang saya bingung itu selalu bermunculan toko-toko baru yang untuk mengecoh. Siapa toko baru? Contohnya Arfi. Yang penting saya sudah beritikat baik, satu meminta maaf, mengakui kesalahan. Jika tidak diterima ya sudah, nggak apa-apa. Saya hanya berdoa ya Allah, semoga hari ini tuh nggak ada apa-apa lagi gitu. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku nggak masak, tapi aku lagi mau ngobrol santai dengan seseorang yang saat ini sedang viral. Pasti kalian pernah dengar nama ini. Siapa dia? Lisa Mariana. Halo. Halo Lisa, apa Halo, kabar? Chef, baik. Gimana dengan kemarin aku dengar lagi operasi apa tuh? Iya, aku Mei itu bariatriks, potong lambung. Oh. Iya, biar bobotnya bisa kayak dulu lagi, terus bisa sehat juga, karena kan mau berkarir. Gitu ya. Oke, disclaimer dulu sebelum aku lanjut. Jadi sebelumnya aku tidak pernah kenal dengan namanya Lisa Mariana. Hanya beberapa hari yang lalu aku ketemu lah dengan Lisa, lalu aku ngobrol. Nah ternyata orangnya sangat ramah, Terima kasih. sangat nice. Jujur ya, sebelumnya tuh aku sempat yang kok gitu? Gitu ya. Setelah bertemu dengan Lisa dan aku ngobrol-ngobrol, aku melihat sisi lain dari seorang Lisa Mariana. Dan lagi-lagi ya, kemarin aku pas ketemu dengan Lisa, aku foto dong dengan Lisa, lalu aku posting di sosial media aku. Tiba-tiba yang hujat langsung Banyak ya? banyak. Lagi-lagi buat kalian yang mungkin nggak setuju atau nggak kurang suka, boleh di skip videonya. Aku ngajak Lisa podcast juga, kemarin ada yang komen gini, ngapain kayak begituan dikasih panggung. Sebenarnya mau aku ajak masak dianya, hanya saja karena aku berpikir Lisa ini masih cukup sibuk juga. Kalau ajak masak kayaknya mungkin next episode ya. Boleh. Kali ini Kebetulan saya juga suka masak. suka masak ya? Iya. Lulusannya? Tata Boga Pastry. Tata Boga Pastry. Kayaknya lu mesti ngajarin gua masak deh. Kalau bikin kue. Nanti kita saling sharing ya. Oke. Nah, jadi hari ini aku ada beberapa pertanyaan. Aku melihat gini ya. Terkadang masyarakat kita ini, tanda kutip ya, tidak semua hanya melihat orang tuh dari satu sudut pandang. Gitu loh. Ya kan? Jadi orang tuh nggak kenal siapa kita lebih dekat, tapi kayak berhak banget nih Iya. untuk menghujat. Itu yang aku rasakan gitu ya. Nah, tapi sekarang kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Sehat. Aku dengar barusan balik dari Bandung. Dari Bandung langsung temuin saya. Gitu ya. Iya. Thank you banget. Ya, sama-sama. By the way, ke Bandung dalam rangka apa? Ke Bandung itu kebetulan ada endorsement juga di sana gitu. Oh, oke. Aku pikir masih dalam kaitan kasus No. kemarin. Oh, enggak ya. Udah Belum. fokus ke belum. Nah, setelah operasi potong lambung, ada rencana operasi apa lagi nih setelah ini? Mungkin liposuction karena kan penurunan berat badan after bariatrik ini kan aku udah turun sekitar 15 kilo. Oh ya. Oke, jadi ada bagian yang kendur seperti lengan gitu paha, jadi itu mau dibuang. Oke. Gitu. Kemungkinan itu minggu depan mungkin ya. Oh Next ya. week ya. Oh, kita doakan semoga lancar ya. Amin, terima kasih. Oke. Nah, lagi-lagi tadi ya di opening aku udah bilang, di mata saya Lisa ini adalah seorang wanita yang polos. Boleh dibilang naif. Ini sudut pandang aku. Oke. Kayak seorang wanita itu yang nggak punya banyak trik gitu. Maksudnya gini ya, kadang-kadang aku kalau kenal orang tuh nggak butuh waktu lama, aku bisa ngerasain ini orang ini Bonding. kayaknya licik. Kadang, misalnya orang ini licik, gue mesti hati-hati. Tapi kayaknya orang ini sebetulnya dia orangnya baik. Sebetulnya dia orangnya polos. Cuman terkadang
di masa lalu kita mungkin kita pernah salah. Salah. Gitu ya kan. Tapi kan sesalah-salahnya seseorang kalau aslinya dia baik, itu bisa terasa tahu. Ya. Iya. Dan saya merasakan itu. Yes. Terima kasih. Gitu. Itu kenapa saya ngajakin lu berfoto. Jadi ini cerita sedikit ya. Waktu aku ketemu Lisa pertama kali, Lisa lewat. Gue udah nyampe dan Lisa lewat depan aku. Dia nyapa duluan. Permisi dokter gitu. Karena kirain dokter karena sudah pakai EPD. Padahal gue bukan dokter Kirain ya. mau operasi Gue lagi mau treatment. Oh, okay. Saya lihat, oh ini yang Lisa Mariana itu kah? Lalu tim aku bilang, foto dong, katanya gitu kan. Tapi saya pikir di sebelah gue juga ada seseorang penting. Tadinya saya mau ngajak ngobrol yang di sebelah aku. Ada seseorang public figure juga yang jauh lebih terkenal ketimbang Lisa Mariana gitu. Ini untuk meluruskan lagi ya, kalau orang bilang gue butuh pansos. Kalau gue butuh pansos, gue ajak foto yang satunya lagi sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa setelah Lisa, kemudian Lisa diajak naik sama petugas klinik ke atas, ada sekitar setengah jam, terus turun lagi. Aku dengar Lisa mau diperiksa, mau ditimbang gitu. Saya lihat, oh orangnya kayaknya polos ya, kayaknya ramah ya. Nah itu, jadi gua sapa deh, halo Lisa, boleh nggak aku ngajak foto? Gitu awal perkenalan aku dengan Lisa Mariana, begitu ya. Nah setelah itu ngobrol, gue rasa orangnya baik loh. Itu yang gue rasain. Pertama, kenapa saya mau ngajakin Lisa masak? Jadi sebenarnya kemarin aku mau ngajak Lisa ini masak, tapi aku dengar dari manajernya bahwa dia sedang habis operasi. Jadi gue salah, gue pikir baru, gue pakai lu ya. Nggak apa-apa, biar santai aja, nyamannya aja. Oh gitu ya. Jadi saya pikir Lisa ini baru beberapa hari habis operasi. Kalau aku ajak masak, yang ada capek. Udah hari ini jadi nggak masak dulu. Padahal ya. hobi masak. Oh hobi masak. Tapi nggak bisa makannya mungkin kalau keras-keras. Jadi kita masakin kita buat masak orang-orang. yang enggak. Nanti kita masak yang Lisa bisa makan aja. Oke. Aku kebetulan suka masak makanan diet. Oh iya, berarti healthy food ya. Healthy food ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi kenapa alasan aku mau ngajak Lisa untuk ngobrol hari ini? Karena itu. Setelah kasus Lisa di-up, dunia seakan dikejutkan dengan perilaku boleh dikatakan tokoh penting di republik ini. Jadi di sisi lain kan orang menghujat Lisa, tapi di sisi lain banyak yang komen juga berkat Lisa Mariana orang yang terlihat begitu romantis, orang yang terlihat begitu baik, kok bisa gitu. Nah, gimana menurut Lisa? Ya, kalau menurut aku itu ya, gini ya, banyak tuduhan ke aku itu Lisa ditunggangi siapa? Kok berani speak up? No, enggak. Itu memang berdasarkan emosional seorang ibu yang merasa disepelekan, gitu. Dan beberapa orang lagi ada yang ngomong gini, lu kayak boleh dikatakan kayak menggunakan anak untuk kayak butuh duit, kayak tanda petik bahasa kasar tuh. Nggak kesana ya kan? Enggak. Selen itu udah beberapa kali dapat tawaran iklan dan aku nggak mau. Bahkan untuk kamera pun aku nggak mau shoot. Oke. Anakku. Di beberapa podcast aku sempat. Jadi sebelum aku kenal Lisa ini aku nggak ngikutin. Setelah itu aku harus dong nonton beberapa podcast. Di situ dikatakan ada banyak orang penting atau pejabat yang memang memiliki simpanan-simpanan gitu ya. Apakah ini adalah hal yang biasa? Kalau itu aku no comment ya. No comment, oke. Ya, tapi udah bukan rahasia umum lagi lah gitu ya. Cuman aku nggak mau berkomen banyak. Beberapa hari ini ada beberapa berita, beberapa video shoot yang beredar dan katanya itu ada kaitannya dengan Lisa. Oke. Apa tanggapan Lisa?
Di sini aku jelaskan. Untuk perihal video itu dulu aku punya masa lalu yang sangat amat brutal, nakal dan gampang terbawa arus. Jadi aku nggak bisa berbicara panjang di sini, biarkan itu berproses dan itu sudah porsinya kuasa hukumku untuk berbicara nanti. Baik. Oke. Nah, Entah ini tips sus, titipan kasus atau apa, karena sepertinya kok celah hukum lainnya ya yang maksudnya tiba-tiba dicari. itu dimunculkan. Iya, dan banyak tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh baru bermunculan yang mungkin untuk mendistract saya gitu. Karena kasusnya kan awalnya memang dengan beliau nih, Bapak RK. Kok jadi kemana-mana gitu. Makanya saya nggak gubris. Oh. Bukan menyepelekan, tapi ada proses hukumnya, tapi tidak perlu dipublish gitu kan. Memang sih dengan kasus ini kayaknya semakin melebar ya. Aku pun melihat tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba muncul bilang itu adalah ayah biologisnya. Nah, gimana tuh? Oke, di sini aku sangat amat aneh gitu dan kayak geleng-geleng banget, maksudnya bingung gitu. Jadi dia ini memang pernah deket sama aku, tapi hilang. Ternyata dia ada di dalam penjara gitu. Tiba-tiba dia mendm aku, dia bilang setelah viral mengancam begini, gue nggak mau tahu ya, pokoknya Selin bakal gue akuin sebagai anak gue. Nah, dari sini ada lagi temennya dia inisial B nih ya, yang minta perlindungan ke aku karena disuruh jadi saksi palsu dan dijanjikan sejumlah uang, tapi uangnya tidak sampai ke inisial B ini. Dan namanya itu kan ya, si B ini kan udah ada di daftar Bareskrim ya, itu sebagai saksi gitu. Jadi dia merasa takut dan tiba-tiba DM aku dan minta perlindungan. Jadi aku sudah banyak bukti untuk istilah kata mengkick dia balik, mengcounter. Iya. Jadi si B ini diminta jadi saksi bahwa Palsu. meyakinkan bahwa orang ini betul adalah ayah biologis. Betul. Oh, oke. Nah, dan di podcast yang berbeda juga ada seorang wanita yang tanda petik dulu adalah teman baik, yang sekarang tuh kayak juga beroposisi. Aku nggak kenal. Oh, No comment. Oh, no comment. Oke. Lanjut. Ada satu lain hal aku tidak bisa jelaskan. Yes. Pokoknya itu sangat, nanti kita cerita di balik ini ya, Oke. kamera ya. Yep. Nah, Lisa, saat ini kan kalau di beberapa podcast lagi aku mendengar bahwa Lisa ini kan sempat dibiayain hingga sekian tahun ya oleh tanda petik kita sebutlah Bapak. Pak RK. Oke. Nah, lalu setelah berita ini di-up, malah seolah-olah beliau menghilang gitu ya. Oke. Dan di beberapa persidangan itu memang mangkir terus. Bahkan saya dituduhnya saya yang takut untuk diajak tes DNA. Oh. Padahal beliau yang mangkir terus di persidangan. Nah, ngomong-ngomong tentang tes DNA nih, seberapa yakin Lisa? 1000%. Saya sudah minta untuk nggak di Indonesia aja, tapi saya minta di Singapura juga, dan itu secara terbuka kalau bisa. Oh iya. Seperti itu, karena kurang lebihnya saya sudah tahu sifat si bapak ini. Oh iya. Karena kan tes DNA itu kan nggak bisa dapat hasil dalam 1 kali 24 jam ya. Betul. Kan. Oke. Tapi tidak terlaksana sampai sekarang. Padahal karena pihak dari Bapak RK-nya yang mengulur dan yang saya bingung itu selalu bermunculan toko-toko baru yang untuk mengecoh. Siapa toko baru? Contohnya RV. Oh, ada lagi toko baru? Ada tapi udah nggak usah disebut. Oke. Mengecoh dalam hal apa? Ya itu sebagai mengaku-ngaku sebagai bapak ayah biologis Selin itu aneh banget. Oh jadi selain yang RV ini ada lagi yang lain yang ngaku-ngaku? Sebelumnya itu saya sudah pernah diancam. Sudah pernah diancam sama seseorang, saya nggak bisa sebut di sini. Jadi gini, yang mau dijadiin peran si Revalino ini ada mantan saya beberapa
jauh sebelum kenal sama Pak RK, tapi itu tahunnya beda ya, gitu. Ada inisial I dan D. Tapi mungkin si inisial I dan D ini nggak mau. Dan yang mau si orang gila ini, si RV ini. Aku bilang dia boneka. Tapi Lisa yakin ya bahwa orang ini tidak ada kaitan sama sekali dengan anaknya Lisa ya? Sama sekali tidak ada. Oke. Juga di beberapa podcast lagi saya melihat Lisa bilang bahwa terkait dengan ibu RK, ya. Lisa di situ menyatakan Lisa merasa bersalah. Ya. Satu waktu ingin minta maaf kepada beliau. Jika berkenan, Ibu Cinta, Ibu Love, saya meminta maaf. Saya tidak mau memikirkan perasaan ibu kala itu. Ya kan, tapi itu dari Pak RK-nya juga. Karena kan pacarnya juga bukan saya, ternyata kan banyak. Gitu. Kita sampai punya satu grup memang itu mantannya Pak RK semua. Dan itu berdasarkan bukti ada. Tapi aku nggak mau buka di sini. Gitu. Yeah. Seandai kata ibu tidak berkenan untuk memaafkan Lisa atau malah ingin membalas kemarahannya kepada Lisa, gimana? Yang penting saya sudah beritikat baik, satu meminta maaf, mengakui kesalahan. Jika tidak diterima ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong untuk Pak RK, hak-hak anak saya yang sudah berdasarkan hukum, boleh ditanya nanti sama kuasa hukum saya, itu sudah tertera jelas ya, dan gugatan itu sudah disetujui oleh MK. Jadi tolong dipenuhi, jangan terlalu berkeras hati, karena jujur saya sedih. Kalau dia tidak mengakui dari awal, kenapa dia harus kasih saya bulanan, kasih uang melahirkan? Itu aja sih. Iya, biar netizen yang menilai. Makanya saya bilang cukup penderitaan saya saat merawat Selin, melahirkan sendiri, merawat sendiri, baby blues. Kalau malu itu udah resiko gitu, tapi sudah Pak gitu, sudahi gitu. Aku sih salut sih sama seorang Lisa Mariana yang mana memilih melindungi, membesarkan seorang Selin dan anak yang kedua. Menurut aku ya, karena kan beliau kan memang awal itu kan menyuruhkan untuk digugurkan dan mengasih sejumlah biaya. Tapi tidak aku lakukan. Itu aku dikasih uang itu ya 3 digit lah. Aku gunain untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Hamil sendiri, cuman ditemenin sama asisten aku ada 1. Karena waktu itu nggak berani pulang kan. Gitu. Jadi saya udah rugi secara material, immaterial. Menurut saya penderitaan saya udah cukup. Dan saya akan menerima apapun konsekuensinya. Ya ini udah banyak sih gitu loh. Hujatan satu Indonesia. Mungkin beliau ini kan image-nya itu kan romantis, terus punya citra yang baik. Mungkin fansnya kecewa, akhirnya menyerang saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu banyak seperti awal-awal gitu. Jadi ya sudah, kalau aku mau fokus berkarir aja gitu. Oh ya Lisa, di beberapa komen di postingan aku, netizen tuh merasa atau menganggap Lisa ini kayak yang tanda petik ya, kalau orang sekarang bilang tuh kayak songong gitu, kayak yang belagu gitu, kayaknya gitu, kayak nggak ada malunya gitu dengan kasus ini. Kenapa harus malu kalau kita sedang mengungkapkan kebenaran? Yang malu itu berbohong, koruptor malu, maling duit negara itu malu. Kalau aku sih mungkin lebih ke memang gayanya Lisa kayak gini gitu ya kan. Kan ada orang yang misalnya ketangkap bersalah terus nangis-nangis biar dikasihanin atau gimana ya. Tapi memang modelannya Lisa, bahasa tubuhnya. Mungkin kalau di podcast sebelumnya saya udah nangis-nangis. Oh, udah capek nangis ya? Udah capek nangis.
kayaknya saya harus jadi pemberani. Oke. Tapi Harus fight, gitu. bukankah itu malah semakin membuat orang tidak berempati gitu? Kayaknya ngapain gue kasihan sama Lisa gitu. Netizen. Sekarang saya lagi di posisi dimana mau saya apa yang saya lakukan benar atau salah, mau benar aja masih dianggap salah, gitu kan? Apalagi salah. Apalagi salah, ya udah. Iya. Gitu, jadi ya saya berbicara apa adanya gitu. Iya. Cuman kalau sudah ngomongin masalah anak ya pasti air mata. Iya. Ibu manapun sebenarnya kayak gitu ya. Iya, tetap you are a good mother ya for your daughter. Thank you. Iya. Apa rencana Lisa setelah kasus ini berakhir nanti? Berkarir, Berkarir. jadi ibu yang baik. Sebenarnya capek, Chef. Iya. Untuk hujatan itu tuh mental saya tuh kena. Cuma saya tahan, saya bawa happy. Boleh tisu, maaf. Happy-nya ya maksudnya gini, saya punya asisten manajer yang maksud saya tuh betul-betul menghibur, Iya. bikin mood naik. Kalau boleh tahu dengan sama orang-orang terdekat saya itu bangun tidur tuh saya hanya berdoa, ya Allah, semoga hari ini tuh nggak ada apa-apa lagi gitu. Maksudnya dalam artian kita nggak ada apa-apa lagi tuh. Itu saya dijelasin ya. Kembali lagi ya ke awal. Pertama kali saya ketemu Lisa Mariana, pada waktu masuk, saya lihat ada tamu datang kan, siapapun kan pasti kita lihat. Aku melihat Lisa ini kayak nggak mempercayai kiri kanan orang yang lu ketemu gitu. Aku trust isu. Benar. Aku takut orang spionin aku, paham? Iya. Kan Iya. Saya bisa yang pura-pura baik tapi sebenarnya lagi spion aku. Oh. Atau orang suruhan beliau. Aku takut ketemu banyak orang. Kedua, aku nggak bilang aku artis. Iya. Gitu. Cuman mungkin nama aku lagi booming, maksudnya booming ya di Indonesia. Jadi saat semua ini orang di Indonesia. pas ngeliat lu pasti tahu ya. Masih tahu. Jadi Aku lebih ada rasa takut. lebih takut ya, bukan kayak Takut deket sama orang. Iya, oke. Tapi alhamdulillahnya ya kayak kalau ketemu langsung mereka tuh semangat ya Kalisa gitu, nggak ada yang mau hujat. Dalam hatiku aku udah takut dijambak gitu kan, taunya enggak. Kayak tadi aku habis dari Bandung kan, itu kan beliau kan ex gubernur ya, sekarang sudah sipil, sudah tidak menjabat. Aku sangat merasa di Bandung itu aku dihormati gitu. Maksudnya nggak ada yang jahat, nggak ada haters, face gitu. to face ketemu yang nggak ada ya. Nggak ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Mana lagu yang cocok untuk menggambarkan tentang seorang Lisa Mariana saat ini? Ada 3 lagu. Apa? Kupu-kupu malam, No. Kekasih tak dianggap, atau Tak berharap lagi dari Raisa. Nggak ada. Tidak ada yang cocok. Tapi tahu lirik lagunya? Nggak ada. Tapi bisa tahu tentang lirik? Ani no simpenannya saja. Oh, gitu. Karena kan tadi udah nangis ya, kita bikin happy dulu. Iya. Karena jargon itu yang bener-bener spontan aku bilang, aku sebutkan, dan sekarang itu booming banget gitu satu Indonesia. Karena Bahkan orang- ada yang bikin sound TikTok lucu-lucu gitu. Karena orang beranggapan ya itu kan 11-12 sama aja, apa Nggak. bedanya? Beda. Beda. Kalau simpenan itu kan dia hanya sama satu orang dibiayai, tapi kalau ani-ani itu kan sorry to say tidak menyinggung, tidak bermaksud menyinggung siapapun, itu profesi gitu, dan ya bergonta-ganti, maaf ya. Iya. Jadi kalau simpanan itu kan ya dibiayai. Iya. Ya bedanya ya udah lo pelakor gitu. Kalau pelakor sama simpanan mungkin Betty lah ya. dia sama Masih kali sama, ya. iya. Cuman kalau ani-ani sama simpanan beda. Beda. Oke. Jadi
kita jadi bisa membedakan ya apa itu ani-ani. Makanya ada jargon dari Lisa gimana? Ani-ani no, simpenan. Yes. Sebenarnya bukan jargon, itu kan dipotong-potong aja. Oh, oke. Ada lagi lanjutannya itu. Oh gitu ya. Padahal Lisa ingin menjelaskan perbedaannya ya. Sebenarnya nggak ada gini ya, bukan dibilang nggak ada beda. Sama-sama ganggu rumah tangga orang. Iya kan, itu kan masa lampauku. Iya. Tapi caranya beda. Oh gitu. iya. Caranya beda. Iya. Dan menurut aku lagi ya, ini Aku bukan jahat. Iya. Aku akuin aku salah, aku jahat dan aku meminta maaf. Kalau kata mamaku gini, sudahlah Lisa jangan terlalu menjelek-jelekan beliau. Iya. Gitu, karena itu kan juga ayah biologisnya anakku Selin gitu kan. Mamaku bilang gitu. Cuman nggak bisa. Kalau udah masalah anak tuh mau manapun kayaknya jadi singa deh. Iya. Perihal disenggol begitu. Balik lagi Lisa. Ini kita udah mau di ujung obrolan. Iya. Saat ini kan aku melihat masih banyak ya netizen yang kasih hate comment ke Lisa. Iya. Gimana perasaan Lisa saat ini? Kalau awal-awal itu shock. Kalau sekarang sudah terbiasa, nggak apa-apa. Aku lebih baik gak lihat, aku blok. Oh. Daripada mental dan psikisku kena kan. Ya, kita berharap kasusnya Lisa Mariana cepat selesai. Moga-moga ada jalan keluar dengan damai. Amin, terima kasih. Ya, dan berharap Lisa Mariana kedepannya punya pekerjaan yang lebih baik, bisa hidup Alhamdulillah aku punya normal. bisnis loh, Chef. Oke, ya. Terima kasih Lisa udah Terima mau kasih, ngobrol sama aku. Chef Edi. Mohon maaf bikin kamu menangis lagi hari ini. Nggak apa-apa, udah biasa. Ya, Nangis, ketawa, happy, ya itulah hidup. tapi aku melihat kamu memang cukup kuat ya, cukup tegar. Ya karena aku selalu berdoa di pagi hari itu kalau bangun tidur, ya Allah kuatkan pundakku, Iya, sehatkan aku, udah itu aja iya. untuk anak-anakku. Oke, sahabatku, kalau sekiranya ada salah-salah omongan dari kita, Mohon maaf. mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.